Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-67. Rencana menggempur Kartosuro ditunda karena sang raja muda sakit cacar. Di Ponorogo, sang Panembahan Brawijaya ingin segera menggempur Kartosuro. Namun niat itu terpaksa diurungkan karena Prabu Joko sedang menderita sakit cacar. Di Brangkal, pasukan Adipati Surodiningrat sudah siap tempur. Jumlah pasukan sangat banyak sampai memenuhi hutan. Hutan menjadi seperti terbakar oleh warna-warni pakaian para prajurit yang mencolok. Di pihak lain, pasukan Cina yang berbaris di Tirisan sudah mundur ke Kaduang. Mereka mendapat perintah untuk terus bergerak menuju Sukowati. Namun Raden Sujonopuro diperintahkan untuk kembali ke Kartosuro. Setelah sampai di Kartosuro, yang dituju adalah kediaman Adipati Mangununeng. Adipati Mangununeng telah mendapat perintah untuk mengangkat Sujonopuro dengan nama baru Tumenggung Suroloyo. Tanah garapan seluas 1000 karya menjadi miliknya. Setelah diangkat pada jabatan baru, Tumenggung Suroloyo diperintahkan bergabung kembali dengan pasukan Cina di Sukowati. 700 prajurit Cina di bawah pimpinan Ping Bulung diperintahkan ikut Sujonopuro. Raden Tumenggung Suroloyo alias Sujonopuro segera berangkat ke Sukowati. Perjalanannya sudah sampai di Grombol. Pasukan Cina kemudian menata barisan. Ada yang bertindak sebagai sayap kiri dan kanan. Pasukan sayap di selatan ditempatkan di Uter. 25 prajurit Cina yang berada di Uter dipimpin Ki Ronggo Supotro Baki. Pasukan sayap di utara ditempatkan di Ronggi dengan jumlah 100 prajurit Cina. Sementara itu di kubu lain, Panembahan Brawijaya sedang menyaksikan sang putra Prabu Joko dimandikan oleh para eyang. Raden Ayu Puruboyo dan Raden Ayu Sumaningrat ikut menyirami. Sang Prabu Joko menangis dan memanggil sang ibu. Sang Panembahan sangat bersedih. Berkata Panembahan, "Duh anakku, jangan engkau bertanya di mana ibumu. Dia tidak ada di sini." Para abdi yang melayani menjadi ikut bersedih. Mereka pun tak mampu menahan air mata. Selama Prabu Joko sakit, ada berita yang disampaikan kepada Panembahan Brawijaya bahwa barisan Cina di Tirisan sudah mundur ke Kaduang. Mereka tak perlu diserang, sudah mundur sendiri. Juga menurut berita itu, pasukan Cina sekarang bermarkas di Outer. Ketika Prabu Joko sakit hampir sembuh, ada 2 utusan perempuan yang datang dari Kartosuro. Kedua orang itu utusan dari Ratu Ageng dan Ratu Maduretno. Namanya Mbok Gadung dan Mbok Waringin. Setelah dihadapan kepada Panembahan Brawijaya, keduanya menyampaikan salam dari Ratu Ageng dan Ratu Maduretno. Berkata kedua utusan, "Hamba sampaikan salam dari Ratu Ageng dan adik Paduka Ratu Maduretno. Selain untuk menjenguk putra mahkota, hamba diutus ke sini untuk memastikan kabar yang menyebutkan bahwa Paduka sekarang berada di lautan pasir." Panembahan Brawijaya berlinang air mata. Kemudian berkata pelan, "Salam dari ibu sudah saya terima. Sangat berterima kasih atas bakti adikku Ratu Maduretno. Kalau ibu ratu menanyakan kabar si cucu, sekarang baru saja merasa sehat setelah beberapa lama sakit." Kedua utusan berkata, "Ibu Paduka selama Paduka tinggal pergi sampai lupa makan dan tidur." Panembahan berkata, "Para istriku siapa yang ikut bersama ibu?" Utusan menjawab, "Istri Paduka yang saya lihat ada 8. 2 orang lalu diambil menjadi istri raja yang sekarang, yakni Raden Ayu Srenggoro dan Raden Ayu Turunisih. Adapun Raden Ayu Kilen paling akhir dibawa dari kediaman Mangunoneng. Sekarang 6 istri Paduka bersama Ratu Ibu." Setelah Panembahan tidak bertanya lagi, kedua utusan menyampaikan pesan Ratu Ibu. "Due Paduka, Ibu Paduka berpesan bila Paduka izinkan, kami berdua akan melanjutkan perjalanan ke Madura." Panembahan berkata, "Baiklah, kalian aku izinkan ke Madura. Aku akan menitip surat untuk Dinda Madura. Juga sampaikan salam dari ibu dan salam dariku. Jangan kalian lancang. Katakan saja pesan ibu kepada Dinda Madura."
Kedua utusan perempuan sudah berangkat ke Madura. Mereka diberi kuda dan disertai pengawalan oleh Raden Suryo Winoto dan pasukannya. Ada 8 orang yang menyertai mereka ke Madura. Tidak lama berselang, datang utusan dari Pangeran Ngabei. Si utusan menyampaikan salam dan sembah serta mengaturkan hidup dan mati kepada Panembahan. Karena Pangeran Ngabei merasa sungguh celaka menjadi abdi, tidak mampu melindungi sang raja. Panembahan Brawijaya berkata, "Aku terima salam taklim dari Kanda Ngabei." Si utusan berkata, "Kakak Paduka sekarang berserah diri kepada kehendak Paduka." Sang Panembahan berkata, "Kalau Kanda Ngabei mampu melakukan, kumpulkan para mantri yang masih berada di Kartosuro. Singkirkan yang berhati buruk. Kalau kelak aku menyerang Kartosuro dan sampai di Grompol, Kanda Ngabei aku minta membantu dengan menyerang musuh dari belakang. Dan berilah tanda dengan membakar-bakar. Aku serahkan kepada Kanda bagaimana dia akan melakukan." Hari berlalu, Prabu Joko sudah sembuh dari sakit cacar. Panembahan Brawijaya berkehendak segera menyerang Kartosuro. Sebelum berangkat, Panembahan mengangkat para kerabat untuk menduduki berbagai jabatan. Berkata Panembahan, "Aku ganti nama para adikku. Dinda Diponegoro aku ganti nama Aryo Adinagoro. Adapun Dinda Aryo Pamor aku ganti nama Aryo Adiwijoyo. Si Kato alias Bongso Toko aku ganti nama Tumenggung Nitinagoro. Si Kate alias Bongso Potro aku ganti nama Tumenggung Kartinagoro. Si Joyo aku angkat sebagai Tumenggung dengan nama Sosro Wijoyo. Si Besar dan si Jimus juga aku beri jabatan Ngabei. Si Besar aku beri nama Ngabei Jangpati. Si Jimus aku beri nama Ngabei Jangkewuh. Si Gubes atau Noyo Menggolo aku beri nama Surodipuro. Si Mariun pakailah nama Ngabei Kartoprojo. Si Brongto pakailah nama Ngabei Wiroprojo. Dan keponaknya si Ragisuto aku beri nama Ronggo Wirontoko. Si Citra Diwiryo aku beri kedudukan Tumenggung. Adapun si Wongso Menggolo aku ganti nama Ngabei Joyo Kendo. Si Trunawongso pakailah nama Joyo Indro. Si Wongsopati alias Garembyang pakailah nama Ngabei Matang Yudo. Bocahku si Wongso Truno pakailah nama Ngabei Yudopati. Paman si Wongso Truno pakailah nama Ngabei Setrotuno. Si Nolo Diwongso aku beri nama Ngabei Joyo Sudiro. Si Wongso Joyo aku ganti nama Demang Gardopati. Adapun si Abdurrahman pakailah nama Ngabei Wongso Niti. Telah tuntas seluruh abdi diberi kedudukan dan nama baru. Tidak berapa lama, 2 pangeran Madiun yang berada di barisan berangkal. Setelah pasukan Cina mundur ke Kaduang, keduanya kembali ke Ponorogo. Mendadak datang kabar dari Madiun yang menyebut bahwa negeri itu didatangi musuh. 2 punggawa dari Kartosuro sudah memasuki wilayah Madiun. Mereka adalah Ki Tumenggung Notoyudo dan Ki Tumenggung Maospati. Kedua punggawa sudah sampai di Bayem. Kedua pangeran Madiun lalu mohon pamit kepada Panembahan Brawijaya untuk kembali ke Madiun. Mereka akan menghadapi musuh yang datang. Sang Panembahan telah memberi izin. Kedua pangeran pun segera berangkat. Setelah kedua pangeran Madiun berangkat, Sang Panembahan berkenan mengirim pasukan bantuan. Pasukan sudah siap berangkat ke Madiun. Namun mendadak datang utusan dari kedua pangeran Madiun yang memberitahukan bahwa musuh sudah datang dari utara. Mereka telah menaklukkan wilayah Jogorogo. Pasukan Madiun saat ini bermarkas tepat di timur kota Jogorogo. Mereka sedang memperhatikan gerakan musuh dan menaksir jumlahnya. Sang Panembahan berkata, "Dinda Martoloyo dan Dinda Mangkunagara suruhlah berhati-hati. Aku akan segera berangkat untuk membantu." Utusan dari Madiun segera melesat kembali kepada tuannya. Sang Panembahan kemudian bersiap berangkat. Kuda dan tandu sudah disiapkan. Bersamaan waktunya datang Ki Rajoniti dari Pasuruan. Ki Rajoniti melaporkan bahwa tugasnya meminta bantuan ke Adipati Pasuruan telah gagal. Pagi hari Sang Panembahan berangkat dari Ponorogo. Pasukan Panembahan Brawijaya dan Prabu Joko berjajar sepanjang jalan. Setelah sampai di Banyuasin, Taman Ganter,
pasukan berhenti untuk istirahat. Tidak lama kemudian langsung berangkat ke Madiun. Sesampai di Madiun, Sang Panembahan berdiam di rumah Pangeran Martoloyo. Pasukan kemudian ditempatkan ke pondokan masing-masing. Pangeran Madiun melaporkan bahwa pasukan Madura telah sampai di Jipang. Jumlah mereka 4.000 prajurit. Dalam kesempatan itu, Jayengrono mengaturkan kepunaan Tumenggung Mataun Jipang yang bernama Mbok Retno. Si wanita tadi berada di Padangan. Sang Panembahan memerintahkan untuk mengambil wanita tersebut nanti saja.